Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Islami Pasya dengan NPM 2413053179 dari kelas 2E. Di sini, saya akan memaparkan ringkasan bab 1 tentang filsafat politik, makna dan signifikansinya pada buku Filsafat Politik dari Henry J. Pemikiran politik telah menarik perhatian banyak ahli dari berbagai bidang selama lebih dari 2500 tahun, termasuk teolog, filsuf, penyair, novelis, ilmuwan, dan negarawan. Sebagai makhluk sosial, manusia berusaha untuk memahami diri sendiri, lingkungannya, dan tujuan keberadaannya yang pada gilirannya mengarah pada pemikiran mendalam tentang fenomena politik. Makna teori politik. Istilah teori politik mencakup hipotesis mengenai proses pemerintahan serta norma-norma moral yang mengatur perilaku politik. Tujuannya adalah untuk memahami fungsi pemerintahan, memberikan panduan kepada para pembuat kebijakan, dan menetapkan norma etis dengan fokus pada karakter institusi politik dan tatanan moral yang baik. Pendekatan filsafat politik. Filsafat politik tidak hanya mengkaji sejarah, tetapi juga berusaha memahami realitas politik dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Para pengkaji filsafat politik perlu menganalisis ide-ide dari berbagai pemikir dan menilai relevansinya dengan kondisi politik saat ini. Tradisi klasik. Dalam khasanah pemikiran politik barat, tradisi klasik meliputi konsep-konsep fundamental yang memiliki pengaruh besar seperti sifat rasional manusia, hukum moral alami, pemerintahan konstitusional, dan legitimasi kekuasaan demokratis. Tradisi ini terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial serta politik. Hukum alam. Konsep hukum alam berfungsi sebagai standar moral yang universal, memberikan dasar bagi legitimasi institusi sosial dan perilaku politik. Hukum alam ditemukan dalam sifat dasar manusia dan mencakup prinsip-prinsip keadilan serta moralitas yang harus dipegang untuk mencapai kesempurnaan. Sifat organik kekuasaan. Teori mengenai kekuasaan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu organik dan mekanistik. Teori organik melihat kekuasaan sebagai institusi etis dengan tujuan moral, di mana individu berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Sebaliknya, teori mekanistik memandang kekuasaan sebagai struktur buatan yang terbentuk dari kesepakatan individu untuk memahami keinginan jangka panjang. Pemerintahan konstitusional mewajibkan adanya batasan bagi otoritas publik sehingga tindakan pemerintah harus sesuai dengan aturan tertentu. Prinsip subsidiaritas berhubungan dengan masyarakat pluralistik. Prinsip ini menegaskan bahwa entitas terkecil yang mampu menjalankan fungsi tertentu seharusnya diberikan kesempatan untuk melakukannya. Pemerintahan demokratik berakar dari tradisi Yunani kuno, mengharapkan partisipasi aktif rakyat dalam kegiatan politik. Teori pengetahuan mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan dan validitas proposisi moral dengan tiga pendekatan utama, yaitu empirisisme, rasionalisme, dan sudut pandang tengah yang menekankan pentingnya hubungan antara nalar dan pengalaman. Teori dan filsafat politik memiliki peran penting dalam memahami dinamika politik dan moralitas. Pemikiran klasik serta konsep tentang kekuasaan dan pemerintahan membentuk cara kita memahami masyarakat. Mungkin cukup sekian materi ringkasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.